Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Before we start our class, let's pray together. Finish. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita kembali bisa dipertemukan meskipun masih dalam keadaan pembelajaran jarak jauh. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak minta kepada Anda sekalian untuk mengisi absen online yang sudah di-share ke classroom Anda sekalian. Baik, untuk minggu lalu atau beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan beberapa materi terkait dengan pembelajaran kita tentang teks berita. Yang lalu kita sempat menjelaskan apa itu berita, bagaimana itu unsur-unsur berita, kemudian bagaimana struktur berita. Tentunya Anda sekalian sudah bisa pahami 3 poin penting yang telah pernah kita bahas. Dan insya Allah pada hari ini kita akan lanjutkan materi tentang kaidah kebahasaan daripada teks berita. Mari kita simak bersama materi kita pada hari ini. Baik, Anda sekalian, kiranya diperhatikan, kita masuk. Jadi untuk materi kita hari ini adalah tentang kaidah kebahasaan daripada teks berita. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini adalah masih sama dengan kali kemarin. Kemarin kita membahas tentang struktur teks berita. Jadi KD-nya sama ya, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita baik yang didengar maupun yang dibaca. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran hari ini adalah Anda sekalian diharapkan mampu menentukan kaidah kebahasaan teks berita yang dibaca dan didengar. Kita masuk kaidah kebahasaan ya. Berbicara tentang kaidah berarti kita berbicara tentang aturan ya. Kalau yang kita bahas tentang kaidah kebahasaan teks berita, berarti ada aturan dalam penulisan teks berita. Jadi kaidah itu adalah sebuah aturan. Apa yang pertama? Kaidah kebahasaan dari teks berita yang pertama adalah penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Jadi di dalam penulisan berita ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa standar. Mana itu bahasa standar? Yaitu bahasa baku. Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kamus besar atau ejaan yang disempurnakan. Jadi di dalam pembuatan berita, bahasa yang harus kita gunakan adalah bahasa baku. Kita tidak boleh menggunakan bahasa, misalnya bahasa ibu kita, atau mungkin bahasa yang selain daripada bahasa Indonesia yang atau bahasa nasional kita. Jadi itu yang pertama. Jadi yang pertama menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, kaidah kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Ya, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari penggunaan kalimat tidak langsung. Nah, jadi di dalam teks berita ini akan ada kalimat langsung dan juga kalimat tidak langsung. Nah, cuma yang menjadi kaidah kebahasaan adalah
penggunaan kalimat langsung. Mari kita lihat contoh daripada penggunaan kalimat langsung. Setiap orang wajib menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan. Tutur Ketua Tim Gugus Depan COVID-19. Apa yang menandakan bahwa kalimat ini adalah kalimat langsung? Yang harus diperhatikan adalah penggunaan tanda petik 2. Jadi untuk membedakan apakah kalimat itu langsung atau tidak, makanya kita harus memperhatikan penggunaan petik 2. Kalau kalimat itu menggunakan tanda petik 2, berarti kalimat tersebut adalah kalimat langsung. Begitupun sebaliknya, kalau kalimat tersebut tidak menggunakan petik 2, berarti kalimat tersebut adalah kalimat tidak langsung. Jadi itu yang kedua. Jadi penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari penggunaan kalimat tidak langsung. Yang ketiga, kaidah kebahasaan teks berita yang ketiga adalah penggunaan konjungsi bahwa. Ya, jadi penggunaan konjungsi bahwa. Fungsinya adalah sebagai penerang kata yang diikutinya. Jadi konjungsi bahwa ini dia berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait pengubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Jadi kalau kalimat langsung mau diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka konjungsi bahwa ini digunakan ya untuk sebagai penerang kata yang diikutinya. Mari kita lihat contohnya. Ya. Tadi kalimat langsungnya kita buat bahwa setiap orang wajib menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan. Ya, tadi kita menggunakan kalimat langsung. Sekarang kalimat langsung tadi diubah menjadi kalimat tidak langsung. Maka hasilnya seperti ini. Ketua Tim Gugus Depan COVID-19 mengatakan bahwa. Ya, ingat tadi konjungsi bahwa fungsinya adalah sebagai penerang kata yang diikutinya. Mana kata yang diikutinya adalah setiap orang wajib menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan. Jadi di dalam kalimat ini tidak diberikan tanda petik 2 karena ini sudah diubah menjadi kalimat tidak langsung. Ya, jadi perbedaan antara kalimat langsung dan tidak langsung tadi adalah dari penggunaan tanda petik 2. Kalau kalimat itu kalimat tidak langsung, maka digunakan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa ini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Baik, kita masuk yang keempat. Kaidah kebahasaan teks berita yang keempat adalah penggunaan kata kerja mental yang terkait dengan kegiatan dari pemikiran. Yang dimaksud dengan kata kerja mental adalah kata kerja yang membutuhkan sebuah penginderaan, ya. Jadi kata kerja ini dia membutuhkan yang menerangkan aktivitas penginderaan atau berpikir, ya. Jadi kata-kata yang dimaksud dalam dalam kaidah kebahasaan ini adalah memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Dan masih banyak lagi yang lain. Jadi artinya bahwa kata kerja mental ini kata kerja yang membutuhkan aktivitas sebuah pemikiran, ya. Kita lihat contohnya. Ya. Mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa yang memilukan itu. Ya. Kata memikirkan ini adalah kata kerja mental. Ini membutuhkan aktivitas penginderaan, ya. Jadi kita memikirkan. Ya. Sekali lagi, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa yang memilukan itu.
Sekali lagi, kata memikirkan ini adalah kata kerja mental. Selain kata memikirkan, apalagi ada juga membayangkan, berasumsi, berpraduga, ya, berkesimpulan, beranalogi, melihat, mengerti, atau bahkan kata khawatir. Ini semua adalah kata kerja mental. Baik. Yang kelima, kaidah kebahasaan teks berita yang kelima adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Jadi sebagaimana kita pelajari yang lalu bahwa unsur-unsur berita itu ada 6, di mana di dalamnya ada kapan dan di mana. Jadi untuk menjawab pertanyaan 5W+1A terkait kapan dan di mana, maka penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat ini dihadirkan. Ya. Sebagai contoh, sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah, Kabupaten Luwu Utara diguyur hujan lebat. Ini sudah merupakan keterangan waktu yang diikuti dengan tempat. Ya. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah, Kabupaten Luwu Utara diguyur hujan lebat. Ya. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, banjir bandang menerjang Kabupaten Luwu Utara malam ini. Banjir bandang menerjang Kabupaten Luwu Utara malam ini. Mana yang merupakan keterangan waktu? Ya, tentunya malam ini. Malam ini selain kita menyebutkan pukul, maka kalimat atau kata malam ini juga termasuk keterangan waktu. Yang keenam, kaidah kebahasaan teks berita yang keenam adalah penggunaan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Ya, jadi konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Jadi tadi penggunaan kaidah kebahasaan yang kelima, fungsi keterangan waktu dan tempat. Sekarang penggunaan konjungsi temporal ini juga berhubungan dengan waktu. Contohnya, kata-kata yang berhubungan dengan konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, awalnya, setelah, dan akhirnya. Kata-kata ini adalah sebuah konjungsi temporal. Anda sekalian tentunya sudah paham ya apa itu yang dimaksud dengan konjungsi. Jadi konjungsi itu adalah kata hubung ya, baik yang menghubungkan antar kata, antar kalimat, antar paragraf. Jadi konjungsi itu digunakan untuk menghubungkan tiap kata, kalimat, dan paragraf dalam sebuah teks berita. Jadi itulah tadi ada 6 kaidah kebahasaan dalam teks berita. Yang pertama adalah penggunaan kata baku, penggunaan kalimat langsung, penggunaan kata kerja mental, penggunaan konjungsi temporal, dan juga menggunakan keterangan waktu. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, maka pertanyaannya silakan dilemparkan di grup WhatsApp yang sudah kita buat. Jika ada yang kurang dipahami, maka pertanyaannya silakan dilemparkan atau dituliskan di grup WhatsApp. Kemudian, setelah pembelajaran ini, silakan Anda sekalian buka Classroom, ya. Situ sudah ada tugas yang harus Anda sekalian selesaikan kaitannya dengan kaidah kebahasaan teks berita. Sebelum Bapak tutup, Bapak kembali berpesan kepada Anda sekalian bahwa pembelajaran yang selama ini kita lakukan jangan selalu dianggap sesuatu yang tidak penting, karena ingat namanya belajar kapan dan dimanapun dan bagaimanapun tempatnya selalu penting bagi kehidupan kita. Tentunya bukan hanya di kehidupan kita hari ini saja, bahkan di kehidupan kita nanti di masa tua yang akan datang.
Kemudian selama masa COVID-19 ini, Anda sekalian tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja sampai COVID-19 ini dinyatakan selesai dan kita bisa berjumpa kembali di sekolah kita yang tercinta di SMP Telkom Makassar. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jika ada yang ingin tanyakan, silakan dilaporkan ke grup WhatsApp yang telah kita buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.